Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mariana Ulfah, calon guru penggerak Angkatan 5, asal SMP Negeri 3 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Izinkan saya menyajikan video demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Asa emas. Diriku bukanlah apa-apa ketika cahayamu tak memancar. Diriku akan tetap buta, tak tahu dan tak paham. Kau datang membawa asa, sejuta mimpi ingin kunyatakan. Penuh harap dalam kepastian, merangkul dunia dalam genggaman. Pikiranmu yang bernilai emas, murni dari hati yang ingin bangkit, tulus dari niat yang membangun demi anak bangsa masa depan. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis, terus berkembang sesuai dengan kondisi anak dan kondisi zaman. Tidak dapat dipungkiri kalau dunia pendidikan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kewajiban pendidik memberikan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Seperti beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut ini. Pertama, menuntun segala kodrat anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus bisa mengarahkan dan membimbing anak menuju kodratnya sesuai dengan kebutuhannya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang sudah dibawa anak sejak dia lahir yang berhubungan dengan bakat, minat, kemampuan, serta lingkungan tempat anak berkembang, agar anak bisa mengenali apa yang dimilikinya, diinginkannya, dan yang dapat dilakukannya sesuai dengan perkembangan usianya. Kodrat zaman adalah kodrat yang akan dialami anak seiring dengan perkembangan zaman. Anak berhak mendapatkan tuntunan dan bimbingan agar kelak dia mampu menghadapi perubahan-perubahan zaman yang semakin canggih dan modern, tentu dengan membekalinya dengan keterampilan abad 21. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Maka petani akan melakukan apa yang harus dilakukannya, seperti menyemai benih pada lahan yang sudah disiapkan, kemudian merawatnya dengan memupuk, membersihkan hama-hama yang akan mengganggu pertumbuhan padinya, menjaga pengairan yang cukup agar padinya mendapat asupan air yang sesuai. Semua harus dilakukan dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Dan yakinlah kerja kerasnya akan menghasilkan padi yang berkualitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah menghamba pada anak. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pendidik memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mengeksplor segala minat dan bakatnya yang sesuai dengan usianya. Semua berpusat pada anak. Pendidik berusaha menuntun anak didik untuk menggali dan memotivasi segala bakat dan minat dalam dirinya agar kelak dia dapat menemukan jati dirinya. Tentu semua harus memperhatikan segala kebutuhan yang sejalan dengan perkembangan usia anak. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan muncul tenaga atau semangat. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk menyatukan gerak, pikiran, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan menciptakan suatu energi atau semangat baik sebagai individu maupun sosial. Pendidik harus bisa menuntun, mengarahkan, dan membimbing agar anak didik dapat menguasai dirinya sendiri, mulai dari gerak, pikiran, dan tindakannya.
Diharapkan kelak anak didik menjadi manusia yang berbudi, pekerti, yang baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah bermain merupakan kodrat anak. Dengan bermain, anak dapat belajar atau belajar sambil bermain. Dalam bermain banyak pengalaman yang akan anak dapatkan. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan memberikan pengajaran padanya. Seperti contoh ketika anak bermain gobak sodor, maka pelajaran yang akan dia dapat adalah kerjasama, kekompakan, dan konsentrasi, serta jiwa berkompetisi untuk menang. Dan ketika anak bermain egrang, anak akan belajar bagaimana menjaga keseimbangan, mengatur kekuatan, konsentrasi, dan ketelitian dalam setiap langkahnya. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan salah satu kunci untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi taman atau ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat diwariskan. Trilogi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang masih sangat melekat hingga saat ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Pendidik berada di depan untuk memberikan teladan bagi anak didiknya, sehingga dia akan menjadi sosok yang ditiru. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso. Pendidik berada di tengah untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak didiknya untuk berani menggali segala bakat, minat, dan kemampuannya untuk tampil dan berkarya. Kemudian Tutwuri Handayani, pendidik berada di belakang untuk selalu memberikan dorongan kepada anak didik agar terus semangat dan maju bergerak dengan segala kreativitasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.